Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan. Eh, yang kami hormati, Prof. Muji Setio selaku Detasek, dan yang kami hormati Bu Gianti Dini Swandali yang kebetulan hari ini izin Prof. Oke. Diwakili oleh Wakil Rektor Barangkali yang tinggi, dan yang kami hormati para kepala satuan kerja di lingkungan WS serta teman-teman dosen WS yang kita banggakan. Oke, pagi hari ini, alhamdulillah kita akan mendengarkan paparan dari Prof. Muji terkait dengan tema hari ini, menyusun studi pustaka dan kerangka konsep penelitian. Ya, kemarin diberikan template. Nah, ini kita latar belakang bagaimana. Kemudian ini kita juga akan diberikan apa namanya materi terkait bagaimana menyusun studi pustaka tersebut secara uh, lengkap gitu dan kerangka konsep penelitiannya. Harapannya nanti kemarin yang bisa kita share ke teman-teman sudah bisa diaplikasikan ya Mbak Ibu, supaya nanti pada saat pembukaan hibah dari GLPM kita semua sudah bisa submit. Barangkali itu Prof, langsung saja karena ini Ibu Dini izin, untuk waktu sepenuhnya kami silakan ke Prof. Muji. Moga Prof. Nuwun Pak Har dan Bapak Ibu semuanya. Ada sambutan dulu dari pimpinan atau langsung saya Pak Har? Langsung saja Prof, di tadi Langsung, sudah oke, oke. Oke, Bapak Ibu semuanya kita kondisinya dalam kondisi yang sehat, semangat, dan diskusinya santai. Kalau kemarin itu saya dari awal pertemuan sampai ke pertemuan keempat itu lebih banyak saya mendirect materi kepada Bapak Ibu. Nanti perlahan akan saya kurangi dan akan saya buat semacam kurva bahwa nanti di akhir itu Bapak Ibu yang banyak berkegiatan dan saya hanya sebagai fasilitator. Nah, kita mulai kalau kemarin saya full untuk mendiskusikan materi seperti ngajari gitu ya nggak enak juga sebenarnya Pak Har dan Bu Ambar. Nah untuk kedepannya mungkin nanti kita bareng-bareng untuk kalau seperti ini apa yang harus ditingkatkan. Tapi ini nanti pelan-pelan ya seperti kalau kita di kelas pun juga sama di bagian awal itu kita yang banyak menyampaikan sesuatu nanti di bagian akhir rekan-rekan kita yang banyak untuk memberikan sesuatu. Nah Bapak Ibu semua saya akan awali dengan ini. Ini mudah-mudahan menjadi menarik. Saya membawa contoh 4 contoh studi pustaka. Ini yang satu ini salah satu ini saya ambil dari contoh-contoh proposal penelitian dosen pemula yang pernah saya lihat atau dikirimkan kepada saya untuk saya review dan ini mentahannya gitu. Di sini itu contohnya ini ya, ini bagian studi pustaka ya, disampaikan di sini state of the art ini lalu ada remaja putri ya. WHO mendefinisikan remaja adalah terus di bawahnya lagi ini pengukuran nyeri menstruasi ya. Dysmenorrhea adalah lalu nyeri adalah self hipotesis adalah terus ke bawah gitu. Lalu contoh yang kedua ini nah, stunting adalah terus stunting merupakan dan seterusnya. Ini studi pustaka tapi di sini kita tidak mendapatkan pustakanya hanya satu. Nah, ini satu ya di sini dan penulisannya juga keliru gitu kan. Dua di sini penulisannya juga keliru dan tiga di sini penulisannya keliru. Lalu yang ketiga ini contohnya adalah nih konsep ketidaknyamanan akibat nyeri bisa ditangkap ya Bu Ambar, Pak Har, Bu Sri Wahyuni nggih. Ya, Ini Prof. Prof. Ini ya ini Kolbaka tahun 92 pengertian mendefinisikan kenyamanan dengan cara lalu di bawahnya lagi nyeri merupakan intensitas nyeri dan seterusnya. Lalu referensinya itu tahun 93 lalu di sini 92 yang ini harusnya menggunakan Vancouver kan harusnya di atas tapi gado-gado yang ini menggunakan Harvard, yang ini menggunakan Vancouver dan macam-macam. Lalu yang contoh keempat saya contohnya begini. Langsung ya capaian riset terkini, keterbatasan stok, persaingan penggunaan lahan, biofuel ini mampu menggantikan bahan bakar fosil. Ini citasinya 2124. Terus kayak gini, sudah tidak ada lagi LPG adalah kemudian CNG adalah itu udah nggak ada lagi.
Nah, Bapak Ibu, dari 3-4 contoh ini bisa membayangkan sebenarnya yang dimaui dari tinjauan pustaka itu apakah yang tadi, yang nyeri adalah, menstruasi adalah, kunyit adalah itu, atau yang ini. Nah, tidak ada yang salah dari itu semuanya, tetapi proposal yang baik itu adalah yang sesuai dengan keinginan pemberi dana. Nah, Bapak Ibu harus paham, pemberi dana hibah itu dan reviewer itu tidak menyukai dengan keadaan-keadaan seperti ini. Stunting adalah sudah tahu, reviewer di bidang kesehatan masyarakat itu tahu stunting itu seperti apa, tapi yang dimaui bukan itu, tetapi harusnya diawali dengan selama dalam 1 dekade terakhir stunting menjadi ongoing debat atau didiskusikan dalam jurnal-jurnal, dalam seminar-seminar dan sebagainya. Beberapa cara sudah dilakukan, tetapi itu belum memenuhi ekspektasi dari atau target pemerintah. Nah, siapa melaporkan apa dan seterusnya. Nah, ini yang harusnya ada. Padahal sama-sama stunting, tetapi penyajiannya ini yang harus berbeda. Ya, kita masih kunyit adalah, terus lingkungan merupakan. Nah, itu wasting saja sebenarnya. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu semuanya, sekarang saya berharap di Universitas Widya Husada sudah tidak ada lagi dosen yang menulis proposal penelitian baik untuk penelitian internal maupun penelitian di RTPM menggunakan studi pustakanya itu definisi-definisi istilah dan menceritakan sangat lama. Yang dimaui adalah rangkaian cerita terkini yang mendiskusikan tentang masalah-masalah yang sedang diteliti untuk mengarahkan kepada kita dan pembaca dan reviewer menyetujui bahwa gagasan penelitian kita itu benar-benar sedang digunakan untuk penyelesaian masalah. Nah, ini 4 contoh ini sudah bisa menjadi kocok datar Pak Har bagi kita untuk berdiskusi di pagi hari ini. Nah, dari contoh ini kemudian saya akan membagikan sedikit materi, mudah-mudahan nanti diskusinya menarik. Saya akan coba presentasinya tidak terlalu lama, maksimal sampai jam 9:30 saja. Kemudian saya berharap nanti ada diskusi dengan Bapak Ibu, atau ketika pun nanti diskusinya tidak full, ya nanti Bapak Ibu bisa mengambil materi ini sebagai bentuk pelajaran bersama saat menyusun proposal penelitian. Ini sampun bisa ditangkap nggih Pak Harsono nggih? Ampun, Layar saya nggih. Jadi ampun. ini bagaimana kita menyusun tinjauan pustaka dalam proposal penelitian, maksudnya proposal penelitian. Kalau kita baca di panduannya seperti yang saya share kemarin atau kita diskusikan beberapa hari lalu, tinjauan pustaka itu tidak lebih dari 1000 kata dengan mengemukakan state of the art dan peta jalan dalam bidang yang diteliti. Jadi yang paling penting itu adalah menyampaikan state of the art, capaian terkini dari riset-riset yang ada sesuai dengan topik kita. Kalau kita coba ketik tinjauan pustaka, itu dalam bahasa Inggrisnya adalah literature review, bukan dasar teori, bukan landasan teori. Nah, yang tadi itu yang stunting adalah itu adalah mirip dengan landasan teori atau list katalog glosarium. Padahal yang dimaui dalam proposal penelitian itu adalah tinjauan pustaka, literature review. Apa itu literature review? Kalau saya lihat dari ini, LibGuides ini, tinjauan pustaka itu membahas dan menganalisis informasi yang dipublikasikan dalam bidang subjek tertentu, membahas dan menganalisis informasi. Jadi kalau misalnya ada laporan harga telur di Semarang bulan Agustus itu 50.000 dan di bulan September itu 60.000, itu kita tidak boleh menuliskan lagi di studi pustaka itu harga telur di Semarang bulan Agustus 50.000 dan September 60.000. Tetapi kita harus menuliskan lagi bahwa
ada laporan kenaikan harga telur sebesar sekian persen karena naik dari 50.000 menjadi 60.000, berarti 60.000 dikurangi 50.000 berarti 10.000 per 50.000, berarti kita harus menuliskan lagi dalam waktu ya baru-baru ini dilaporkan bahwa terjadi kenaikan harga telur di Semarang sebesar 20%, sehingga sudah merupakan analisis informasi. Jadi kita sudah harus menganalisis informasi yang dipublikasikan dalam subjek tertentu. Nah, bahkan itu harus merupakan waktu tertentu, kita batasi yang kita bahas di tinjauan pustaka itu maksimal 10 tahun terakhir atau lebih bagus lagi itu adalah 5 tahun terakhir. Maka tinjauan pustaka itu lebih dari sekedar ringkasan sumber, tidak merupakan katalog-katalog, tetapi memiliki pola organisasi yang menggabungkan ringkasan dan sintesis. Nah, ringkasan itu rekap informasi dan sintesis itu pengorganisasian ulang. Jadi tadi seperti contoh tadi ya, kasus harga telur bulan Agustus 50.000 yang dilaporkan oleh Bu Ambar itu misalnya, maka ketika Pak Harsono ingin membuat studi pustaka tidak boleh mengatakan bahwa Bu Ambar mengatakan atau diperoleh dari Bu Ambar harga telur 50-60, tetapi harus itu dianalisis. Langsung ditulis, dilaporkan oleh Bu Ambar, terjadi kenaikan harga telur 20% di Kota Semarang. Sehingga informasinya itu sudah menjadi sintesis. Nah, ini yang disebut dengan studi pustaka. Dengan cara seperti itu, maka yang namanya similarity index itu sudah cerita lama. Dosen itu tidak perlu memperhatikan atau mengkhawatirkan tentang similarity index selama kita bisa mengambil informasi yang kita baca kemudian kita tuliskan ulang menjadi sebuah informasi yang terringkas dan tersintesis. Yang berikutnya lagi saya ambil dari sumber Wikipedia lah. Yang paling gampang itu kan kita mencari informasi itu di Wikipedia. Maka yang disebut tinjauan pustaka itu adalah tinjauan umum dari karya-karya yang diterbitkan sebelumnya tentang topik tertentu, sama dengan yang tadi dituliskan di LibGuides itu. Istilah ini dapat merujuk pada makalah ilmiah yang lengkap, ya, jurnal-jurnal atau buku atau artikel, dan either way tinjauan pustaka itu seharusnya memberikan penulis dan pembaca itu gambaran umum dari pengetahuan yang ada pada topik yang dipertanyakan. Jadi pada topik yang sedang kita teliti itu. Maka tinjauan pustaka yang baik itu dapat memastikan bahwa pertanyaan penelitian yang tepat itu telah diajukan dan kerangka teori atau metodologinya itu telah dipilih secara tepat, atau metodologinya itu akan berhubungan dengan dugaan yang akan kita buat dari studi pustaka tersebut. Kalau kita menggunakan studi pustakanya definisi-definisi atau katalog glosarium, kita tidak akan pernah bisa membuat kerangka konsep, kerangka gagasan yang kuat dari daftar kata-kata itu atau daftar glosarium itu. Maka sekarang satu-satunya cara kita untuk bisa mengubah cara pandang kita terhadap studi pustaka itu adalah banyak membaca, kemudian setelah membaca itu meringkas, dan dari ringkasannya itu kita buat semacam sintesis. Nah, itu yang diharapkan dari kita menyusun sebuah studi pustaka. Maka kalau ada pertanyaan, studi pustaka itu berawal dari gagasan riset atau gagasan riset berawal dari studi pustaka? Ada yang bisa menjawab? Ini seperti lingkaran tidak terputus, karena ketika kita sudah menentukan gagasan riset, maka kita perlu studi pustaka, dan ketika kita melakukan studi pustaka itu atau tinjauan pustaka, kita itu juga langsung mendapatkan gagasan riset langsung di situ. Semakin banyak kita membaca artikel jurnal, mereview, maka gagasan riset kita itu ternyata berkembang secara natural. Oleh karenanya, ini adalah teori baru tentang telur dan ayam, duluan mana, pokoknya telur dari ayam, ayam bertelur, telur dari ayam lagi, dan seterusnya. Bapak Ibu, kuncinya kalau Bapak Ibu ingin membuat studi pustaka yang bagus atau membuat tinjauan pustaka yang bagus, maka gagasan risetnya harus jelas. Kalau ingin mendapatkan gagasan riset yang bagus, maka tinjauan pustakanya juga harus yang bagus. Ini lingkaran telur ayam terus nggak akan terputus, dan ketika kita ditanya harus tinjauan pustaka dulu atau gagasan risetnya dulu, ya yang diucapkan yang mana itu berarti yang dulu. Tetapi
yang benar yang mana, ini adalah sebuah lingkaran tak bersudut, lingkaran tak berujung. Sebelum kita pensiun jadi dosen, ya antara membuat gagasan riset dan melakukan tinjauan pustaka itu tiap hari harus kita lakukan. Dulu bahwa riset itu kan mencari kembali sesuatu yang belum ideal, sesuatu yang belum tuntas dijelaskan, sesuatu yang belum optimal, anomali, dan lain-lain yang dilakukan mengikuti kaidah ilmiah. Maka tujuannya adalah menemukan fenomena, penjelasan baru, pengetahuan baru, teknologi baru, dan sebagainya. Kalau tujuannya menemukan, hasilnya pasti temuan baru. Nah, temuan baru itu yang ditindaklanjuti dengan publikasi dalam bentuk jurnal, diseminarkan, ditulis dalam buku, dipatenkan, atau dimasyarakatkan, atau diindustrikan. Konsep ini yang Bapak Ibu harus pegang. Saya hanya memegang 3 konsep ini sebagai peneliti. Tujuan riset itu mencari kembali, riset itu aktivitas mencari kembali, tujuannya menemukan, dan hasilnya temuan baru. Terus ini akan melingkar. Nah, oleh karenanya sekarang bagaimana sih kita bisa menemukan gagasan riset supaya kita menemukan studi literatur yang tepat? Yang pertama itu observasi lingkungan. Kita bisa lihat di Rawapening misalnya, kok ada eceng gondok yang banyak. Nah, sebagai peneliti ini harus diapakan gitu sebagai peneliti lingkungan. Ini juga merupakan sumber gagasan kita untuk menyusun literatur review yang bagus atau gagasan riset yang bagus. Yang kedua, lihat sampah. Apa yang kita lakukan ketika kita melihat sampah itu? Yang berikutnya misalnya kasus sosial, ada lingkungan kumuh, ada kesenjangan ekonomi, ada kesenjangan kesehatan. Nah, ini juga memunculkan gagasan riset sekaligus kita bisa menyusun literatur review yang tepat untuk menghasilkan ini. Kalau literatur review-nya tepat, satu gagasan riset itu bisa 2 publikasi, publikasi literaturnya dan publikasi hasilnya. Jadi ngiras-ngirus gitu. Ya, mancing ya dapat ikan, ya dapat yang lainnya. Lalu isu sosial, misalnya mengapa masih ada kasus-kasus kenakalan remaja, masih ada juga kasus-kasus kejahatan lingkungan, padahal sekarang teknologi CCTV juga sudah sekian mutakhir, tapi masalah-masalah kegaduhan di lingkungan itu juga masih ada. Ini juga merupakan gagasan dan juga petunjuk bagi kita untuk bisa melakukan literatur review yang baik. Lalu kasus isu-isu pendidikan, misalnya ketersediaan akses internet yang tidak merata, dan itu gagasan-gagasan riset dan juga petunjuk kita melakukan literatur review yang spesifik. Atau kasus kecelakaan misalnya. Ya. Kalau ini di Universitas Gadjah Mada kan nggak ada fakultas teknik, jadi ini tidak akan saya bahas. Lalu yang kedua, kalau kita kan ada tipe dosen itu ada yang senang dolan gitu ya Pak Arsono, ada yang senang dolan, ada yang senang ke perpustakaan, ada yang senang seminar, macam-macam lah, dan itu dimanapun ada. Nah, yang bagi tadi Bapak Ibu yang senang traveling, senang senang menjadi pegiat-pegiat media sosial, maka pada saat kita pergi piknik, pergi liburan itu harus pulang itu punya gagasan riset. Jadi Bapak Ibu jadi dosen yang senang olahraga monggo, yang senang makan-makan monggo, yang senang piknik monggo, tetapi pulang makan-makan, pulang piknik, pulang jalan-jalan, pulang apapun harus muncul gagasan riset. Setuju enggak Bu Ambar? Berat. Ya, jadi monggo yang senang apapun monggo, boleh, dosen itu bebas merdeka. Tetapi pada saat kita melakukan aktivitas yang kita senangi itu, thinking kita, critical thinking kita itu harus tetap muncul, dan pulang harus membawa gagasan riset. Weruh sampah bali gagasan riset. Weruh eceng gondok bali gagasan riset. Weruh kecelakaan gagasan riset. Weruh uang gagasan riset. Weruh mie ayam gagasan riset. Pokoknya semuanya gagasan riset. Ya. Kalau ini kita sepakati, kita lanjut data seringnya. Kalau nggak disepakati, nggak lanjut. Pokoknya perlu apa wae langsung muncul gagasan riset. Literatur review. Saya nggak yakin sih ada lebih dari 30% dosen di Universitas Gadjah Mada itu yang ketika tidak ngajar langsung pergi ke perpustakaan dan mencari informasi itu, kok saya nggak yakin, dan mudah-mudahan dugaan saya salah Bu Ambar. Saya ketidakyakinan saya itu harus saya husnudoni, bahwa saya juga harus dugaan saya mudah-mudahan salah. Kalau tidak memungkinkan itu
tidak di perpustakaan, mungkin juga dengan ada dosen yang senang ke baca-baca jurnal ilmiah, atau saya berharap lebih dari 50% dosen di Widya Husada itu punya jurnal rujukan. Pokoknya saya kesengsem atau saya itu benar-benar tresno dengan jurnal, misalnya jurnal keperawatan atau jurnal elektromedik, dan setiap hari menantikan artikel-artikel yang terbit di jurnal itu, dan setelah terbit dibaca, di print, di stabilo, lalu yang bagus-bagus di stabilo warna hijau, yang kelemahan di stabilo warna merah, dan dari setiap kali yang warna merah itu kita timbul gagasan riset baru gitu. Saya yakin ini ya, di UWSG semua dosen melakukan itu. Nah, saya yakin, tapi keyakinan saya itu mendekati 100% atau mendekati 20% ya saya yang nanti kita diskusi bersama-sama. Lalu berikutnya lagi misalnya senang pergi ke database, pokoknya di laptopnya itu isinya itu cuma penelusuran di database, Google Scholar, kemudian Mendeley, ResearchGate, Scopus dan sebagainya itu. Lalu kalau komputernya itu dipinjam temannya, begitu dibuka Google Chrome-nya itu langsung mengarah ke database-database saintifik ini. Nah, ini juga saya berharap dan punya keyakinan besar dosen-dosen di Widya Husada sudah seperti itu. Nanti Bu Ambar bisa cek pinjam laptopnya siapa gitu, lalu dibuka Chrome-nya itu apakah yang tab window-windownya itu sudah berisi jurnal, artikel atau database ini, atau di sini WhatsApp group, Facebook, IG dan sebagainya. Itu berarti itu indikator kita bagi kita sebagai dosen ya. Saya malah lebih banyak yang kedua itu Bu, yang isinya itu WhatsApp group sama Facebook sama itu. Nah, periksa bagian limitasi atau saran dari sebuah artikel itu juga akan menjadi sebuah petunjuk kita untuk membuat literatur review yang bagus. Atau ada tipe dosen yang ini senangnya itu observasi data gitu. Senangnya nonton data itu dia timbul kritik ilmiah. Kudune orang ini, kudune orang ini. Nah, dosen yang senang ngelitik itu harusnya gagasan risetnya itu banyak. Karena seorang kritikus yang bertanggung jawab, tidak lebih dari 3 menit mereka menyampaikan kritik itu adalah menyampaikan solusi yang santun dan bijak. Nah, ini kunci dosen sukses itu begitu. Sangat wajar kita bekerja bersama-sama, saling mengkritik itu wajar, bagus, dan itu merupakan ciri kita sebagai intelektual, tetapi tidak lebih dari 5 menit kita menyampaikan kritik itu menyampaikan solusinya. Nah, contohnya ada juga dosen yang senangnya itu baca-baca laporan tahunan, misalnya laporan tahunan dari Bank Indonesia, laporan tahunan dari kementerian, Global Energy Review, atau laporan tahunan Kementerian Kesehatan, laporan tahunan Kementerian Keuangan, laporan tahunan Kementerian PUPR. Itu ada tipe-tipe dosen itu yang suka kayak gitu, seperti pengamat gitu. Tetapi harusnya setelah mengamati laporan itu timbul gagasan riset. Wah, harusnya ini, harusnya ini, harusnya ini. Nah, harusnya itu kalau hanya disampaikan dalam bentuk lisan, maka kita hanya akan menjadi seorang komentator. Alih-alih malah ora disenengi kalau kanca-kancane. Tetapi kalau kita bilang harusnya itu kita tulis dalam sebuah studi pustaka dan gagasan riset, kita akan menjadi peneliti yang terhormat, karena pada saat kita diberikan kesempatan untuk submit proposal, kita sudah siap, dan pada kenyataannya nanti kita akan mendapatkan pendanaan. Jadi tipe yang pertama itu tipe dosen yang senang dolan, nggak apa-apa, tapi pulang harus dapat gagasan dan literatur review. Ada tipe dosen yang kuper, kuliah perpus, nggak apa-apa. Maka hasilnya juga ada stok gagasan riset dan tinjauan literatur. Ada dosen yang muda, ya ini kuliah data. Nah, ini dosen yang seperti ini, maka juga dia harus mendapatkan informasi yang cukup pada saat mereka mereview dari laporan-laporan tahunan seperti ini. Nah, yang terakhir itu ada tipe dosen tuh yang senengnya ini kayak gini, ketemu ke masyarakat, lalu diskusi dengan kepala desa, dengan manajer bank, dengan pelayan kesehatan di bidan desa, dengan Pak Camat, dengan perawat-perawat. Itu juga ada yang tipe seperti itu, nggak masalah, hobi kok, silakan. Tetapi dari interview ini harus mendapatkan gagasan dan literatur review untuk mengarahkan ke literatur riset. Jangan ketemu sama
Bu Bidan malah rembukan COD ya, orang rampung-rampung urusannya ya, ketemu ketua RT-nya COD lagi ya. Nah, lalu bisa juga kita pergi ke komunitas masyarakat tertentu, lihat itu posyandu apa. Nah, dari situ kita langsung observasi, oh dapat gagasan riset. Atau pergi ke seminar-seminar, ada seminar nasional dan internasional. Nah, dari diskusi dengan narasumber, dengan teman-teman presenter itu kita akan mendapatkan gagasan riset yang berlimpah. Nah, sekarang ini 4 tipe dosen. Menurut penerawangan saya nggak tahu di Universitas Widya Husada itu ada tipe ke-5, ke-6, ke-7 nggak apa-apa, tetapi intinya tipenya apa saja, pokoknya pada saat pulang dari melaksanakan kegiatan yang kita senangi itu adalah gagasan riset yang kita dapatkan. Nah, contohnya begini, misalnya studinya adalah enceng gondok gitu, masalah enceng gondok di Danau Toba, ternyata ada 13.000 lebih pemberitaan di Google itu yang didapatkan dari kurang dari 1 detik itu, dan ini melaporkan masalah-masalah kayak gini, maka kita langsung dapatkan permasalahan dan kita tinggal cari literatur reviewnya saja. Nah, contohnya bagaimana untuk mendapatkan supaya kita tidak mendapatkan yang pemberitaan dari media-media digital, tetapi kita langsung dapat dari jurnal ya, tinggal ketik aja masalah enceng gondok titik jurnal, maka kita akan dapatkan artikel-artikel yang khusus di jurnal hanya dengan menambahkan titik jurnal di sini. Kalau hanya ingin dapat yang PDF ya titik jurnal titik PDF, maka kita akan langsung mendapatkan artikel-artikel masalah enceng gondok dari jurnal dan PDF-nya bisa di-download. Ini sederhana sekali. Maka bagi Bapak Ibu yang tetap kita meneliti enceng gondok dan hubungannya dengan ekonomi, ya berarti enceng gondok, koma atau titik ekonomi, maka akan disajikan artikel-artikel yang tentang enceng gondok dan ekonomi. Di sini enceng gondok misalnya dengan peredam suara, maka akan didapatkan yang peredam suara. Enceng gondok dengan nutrisi, maka akan didapatkan enceng gondok dengan nutrisi. Enceng gondok pencemaran, maka hanya artikel-artikel yang membahas tentang itu, dan kita bisa pilih kapan saja atau dibatasi tahunnya di sini. Setelah itu, coba kita lihat misalnya enceng gondok itu. Enceng gondok saja. Kalau dari seratnya maka kita punya gagasan, oh berarti bisa digunakan untuk penguat komposit, produk kerajinan, peredam suara. Maka 3 ini bisa diturunkan. Berarti kalau penguat komposit jenis matrik apa yang cocok, susunannya bagaimana. Kalau kita akan lihat dari produk kerajinannya, inovasi baru apa yang memungkinkan untuk dilakukan. Intervensi warnanya menggunakan dengan dikombinasikan dengan bahan lain. Peredam suara, karakteristiknya, sifatnya, peredam gelombang misalnya bagaimana. Lalu misalnya bisa jadi pakan ternak, peningkatan kandungan gizi, bagaimana riset tentang pengolahannya, bagaimana campurannya, bagaimana itu akan disimpan. Misalnya kita juga akan teliti dari produk kandungan kimianya menjadi produk farmasi, apa kandungannya, bagaimana stabilitasnya, bagaimana cara ekstraksinya, atau digunakan misalnya diketahui bahwa enceng gondok itu ada zat tertentu yang itu bisa digunakan untuk pengurang rasa nyeri pada saat kelahiran, maka bagaimana itu bisa dibuat dalam bentuk gel, bagaimana pemanfaatannya, bagaimana uji stabilitasnya, bagaimana itu uji macam-macam ya, bahan bakar, sumber ekonomi, pemantauan, bahkan dari ilmu hukum itu bisa masuk, misalnya bagaimana kalau misalnya ini digunakan sebagai produk UMKM itu bagaimana peraturan pemanfaatan yang berkeadilan antara orang yang sedang memanennya, kemudian yang mengolahnya, yang bisnis, bagaimana perlindungan KI-nya. Kalau di sini ada serat dari enceng gondok ini kemudian dikombinasikan dengan serat yang lain, kemudian di produk kerajinan dihak ciptakan dan semuanya. Saya hanya dengan 1 enceng gondok saja yang tadi malam saya coba dengan sederhana saja, kita mungkin bisa menghasilkan ratusan proposal riset yang dari bidang ilmu bermacam-macam. Itu sederhana sekali, ya. Apalagi kita di sini dituliskan COVID, wah macam-macam itu COVID itu dari logistik sampai bidang ilmu apapun itu masuk. Lalu kita bisa bicara lagi tentang komposit itu dari kalau misalnya atau
ilmu tulang atau apa itu, dari radiologi masuk, dari ilmu material masuk, dari ilmu macam-macam bisa masuk semua. Nah, ini adalah contoh kasus sederhana bagaimana kita membuka gagasan riset dan melakukan studi literatur. Itu satu contoh eceng gondok saja itu bisa melahirkan 50 riset di satu perguruan tinggi yang bisa diajukan bersama-sama. Karena kalau eceng gondok itu yang akan diteliti itu sebagai produk kerajinan, maka literatur reviewnya tentang inovasi baru, tentang intervensi warna, kombinasi dengan bahan lain. Kalau itu akan dilihat dari produk farmasi atau obat, maka kandungannya, bagaimana cara ekstraksinya, bagaimana stabilitasnya, macam-macam. Jadi satu kata eceng gondok yang akan kita teliti dari semua yang ada di Zoom ini, nanti literatur review-nya adalah sejumlah orang yang melakukan literatur review itu. Tetapi sudah tidak ada lagi kalimat enceng gondok adalah tumbuhan ini, enceng gondok merupakan tanaman, nggak ada lagi. Kalau kita ingin meneliti enceng gondok sebagai obat farmasi misalnya, atau sebagai ramuan tertentu, sebagai obat apa gitu, kita sudah bisa memulainya bahwa dalam beberapa tahun terakhir potensi eceng gondok sebagai obat ini itu telah dilaporkan oleh beberapa peneliti, misalnya Wati, Zuli, Eni, dan sebagainya. Wati mengklaim bahwa dengan campuran eceng gondok ini ditambah ini bisa mempercepat pemulihan luka bakar. Sementara Zuli dengan menambahkan komponen ini bisa ini, dan Eni dan seterusnya itu diceritakan dalam bentuk ringkasan dan sintesis. Nah, ini yang harus kita latih di sini. Maka apa yang harus dilakukan misalnya sebagai penguat komposit, ya kita langsung buat aja, mengapresiasi dan mengkritisi karya sebelumnya. Siapa melakukannya, kapan, apa masalahnya, dan metodenya bagaimana, hasil, kelebihan, kelemahan. Kita 10 saja kita dapatkan, kita sudah dapat cerita menarik tentang studi pustaka yang wow, yang keren, yang mengalir, yang apa ya, yang dapat gitulah. 10 saja itu kita sudah mendapatkan cerita, aliran cerita yang sangat bagus, sehingga kita bisa mengatakan, oh yang belum diteliti adalah ini. 10 aja. Tapi untuk latihan 5 aja itu udah bagus sekali. Ya. Lalu apa yang akan kita lakukan? Nah, sekarang tipsnya, 10 menit lagi ya Pak ya. Tipsnya itu adalah di bagian studi pustaka, kalau untuk di RTPM itu dibagi dalam 2 bab saja, 2 subbab, yaitu capaian riset terkini dan roadmap penelitian. Satu, tips yang pertama adalah, atau yang kedua ini, hindari definisi-definisi istilah dalam studi pustaka. Fokuslah pada apresiasi dan kritisi terhadap penelitian sebelumnya yang diperoleh dari jurnal-jurnal terpuji, bereputasi internasional dan nasional, untuk membangun state of the art yang mengarahkan pada kerangka pikir atau kerangka konseptual bahwa riset yang diajukan mengandung kebaruan dan masuk akal. Tipsnya, 1, hindari definisi-definisi. Berikutnya lagi, perlu menjadi perhatian bahwa studi pustaka itu bukan clipping, bukan katalog, bukan glosarium hasil penelitian orang lain, namun harus dibuat cerita yang mengalir, yang menggambarkan pencapaian riset dari waktu ke waktu. Yang berikutnya lagi, hindari kalimat Wati mengatakan, menurut Retno, dan lain sebagainya. Gantikan dengan intervensi A terhadap C pernah dilaporkan oleh Wati, lalu sitasi, dengan hasilnya apa-apa. Kemudian dikembangkan kembali oleh Retno 12 yang merekomendasikan riset lanjutan untuk dan seterusnya. Hindari sekarang sudah tutup buku untuk menuliskan studi pustaka dengan Wati menurut Retno. Gantilah dengan Wati mengklaim. Ya, mengklaim. Ya, Wati mengklaim dengan menambahkan sedikit air pada apa, misalnya begini, Wati mengklaim dengan menambahkan sedikit jeruk nipis pada soto yang sangat panas itu akan menambahkan rasa tertentu. Nah, mengklaim, dia klaim, bukan dia mengatakan. Ya. Oke. Lalu yang berikutnya lagi, tinjauan pustaka itu juga dapat mensitasi hasil riset tim pengusul secara fair. Tujuannya apa? Untuk menguatkan bahwa tim pengusul memiliki rekam jejak dan mampu membuat peta pengembangan keilmuan yang diusulkan. Tapi nulisnya misalnya ya Pak Harsono atau Bu Wiwi misalnya, pangapunten ini saya sebut yang ada di layar saya kelihatan aja dari yang 4 itu, jangan sampai misalnya saya menuliskan studi pustaka untuk
untuk menceritakan hasil riset saya itu saya bilang begini, bla 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 bla, lalu dalam kurung Muji atau Muji mengatakan itu salah total. Yang benar begini, pada penelitian kami baru-baru ini, kemudian disitasi ya, misalnya menggunakan Vancouver gitu, kami menemukan bahwa namun demikian masih ditemukan kekurangan pada, sehingga perlu riset lanjutan untuk. Nah, kalimat-kalimat mengalir ini yang harus kita coba bersama-sama supaya kita menjadi peneliti yang hebat. Ya. Biasa saja mensitasi tulisan kita itu biasa. Saya juga sering melakukan itu untuk menunjukkan bahwa riset kami itu berkelanjutan. Contohnya begini, pada penelitian kami baru-baru ini, kami menemukan bahwa penambahan solar cell pada atap mobil itu bisa mendinginkan mobil. Namun demikian, masih ditemukan kekurangan, yaitu dari sisi estetikanya. Oleh karena itu, diperlukan riset lanjutan untuk ini. Nah, dalam riset yang diusulkan kali ini, kami ingin memperbaiki atau menyempurnakan riset kami sebelumnya dengan target A, B, C, D. Nggak ada masalah, oke. Gitu. Nah, berikutnya lagi yang terakhir di bagian studi pustaka untuk penelitian khusus untuk penelitian di RTPM ya, itu harus menambahkan roadmap penelitian dalam bentuk gambar atau dalam bentuk apa yang seperti kemarin kita sudah diskusikan. Sebenarnya konsepnya sederhana seperti itu Pak Har, dan saya ingin selebihnya kita diskusi.